itu minal jibali buyutan farihin itu ya. Jadi mereka bisa memahat menembus gunung batu itu ya, gunung batu apa ya pasti pakai besi ya udah memang dia ya. Ya, jadi kita sampai fattaqullah wa ati'un itu, maka bertakwalah kepada Allah dan patuhilah aku ya. Ayat 150 ya. Kita ulang dulu sampai sini. Tanhitunal jibal ya. Nah itu tabnuna buyutan fil jibal. Kamu sekalian membangun rumah-rumah di dalam gunung. 149 itu ya. Ya itu tadi itu ya. Ashirin min ghairi hajatin usnaha ya. Mereka dengan sombong ya, dengan durhaka ya. Seakan-akan ya, tidak butuh apa namanya usaha mereka. Karena kebun subur menghasilkan buah-buahan terutama kurma itu ya. Qala ar-Razi wa dhahir hadhil ayat ya, dan tampaknya secara lahiriah ayat ini yadullu ala annal ghalib ala kaum Yahud, menunjukkan bahwa mayoritas kaum Yahud yaitu Samud tadi waladat al-khayaliyah kenikmatan khayal wahyal isti'la itu merasa super, isti'la itu merasa super karena rumah gunung sekaligus itu sebagai benteng juga dan tidak akan ada musuh yang salahkan mereka. Wal baqa, akan mereka bisa abadi dengan rumah dan benteng mereka semacam itu. Wa tajabbur, yang merasa kuasa, merasa berkuasa atas yang lain. Wal ala qaumi shalih, sedang umatnya Nabi Saleh, yaitu kaum Samud ya, yang dari kaum Ad. Waladzat al-hissiyah, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas. Ya. Saya baca tafsir bahasa Arab dulu, bukan terjemahnya. Jadi mayoritas kaumnya Nabi Soleh ya, yaitu kaum Hud, Nabi Hud, kaum Samud ya. Kalau kaumnya Nabi Hud itu kaum Ad, jadi berbeda ya. Huwalladzat al-hissiyah, kenikmatan yang indrawi, yang bisa dirasakan, bisa ya diraba, bisa dicium, bisa dan itu ya. Bahya tolabul ma'kul, itu mencari makanan, wal masrub, dan minuman, wal masakin at-tayyibah, dan tempat tinggal yang megah, yang indah. Ini apa namanya,
kaumnya Nabi Soleh, yaitu kaum Hud. Wa qala al-Baydhawi wa qala Shafi qala Shafi bukan Baydhawi, qala Shafi ini tafsir ya. Kanat a'marum tawilah. Menurut Shafi ini ya, umatnya Nabi Soleh ya kaum Hud itu umurnya sangat panjang. Fa inna abniyah, maka sukuf itu atap rumah mereka, wal abniyah dan bangunan mereka makna di abniyah. Kana tabla qabla fana'i amarihim. Ternyata bangunan mereka itu justru sudah hancur sebelum habisnya usia mereka. Jadi bangunan yang mereka bangun dari batu-batu itu lebih dulu saking panjang mereka itu ya. Kalau kita kan enggak ya, kita 60 tahun rumahnya masih dipakai 100 tahun lagi masih ada. Ini mereka bangunannya itu usianya lebih pendek daripada usia bangunan mereka. Umur Nabi Nuh kan 1000 tahun. Ya. Umurnya berapa ya? Yang jelas sampai 1000 tahun juga. Ratusan tahun. Nah ini li'annal wahid minhum, karena seorang di antara mereka kana ya'ishu salasami'ati satin ila alfin. Seorang di antara mereka umurnya mulai 300 sampai 1000 tahun. 300 sampai 1000 tahun. Tafsir As-Sawi ya. Fattaqullaha wa atiun fattaqu aqabillah, takutlah ikab hukuman Allah, wa atiuni patuhilah aku fi nasihati lakum, dalam nasihatku kepada kamu sekalian. Ini wasiatnya Nabi Soleh, dan juga sama semua Nabi wasiatnya itu. Wala tuti'u amral musrifin. Ini Pak. 151. Janganlah kamu taati perintah orang-orang yang melewati batas. Ya. Musrif, orang yang hidupnya mewah. Ya. Mewah benar, bukan mepet sawah loh ya. Bukan nasihat, wala tuti'u amral musrifin. Jangan kau patuhi ya perintah atau ajakan orang-orang yang berfoya-foya ya, yang melakukan israf. Ai la tuti'u amral kubar mujrimin. Ditafsirkan, jangan kau patuhi ajakan atau perintah para pembesar yang durhaka, kaum elit yang durhaka. Saya kira hari ini juga banyak kaum elit durhaka ya, menteri korupsi, yang ada yang sering mengkriminalkan orang yang berujar apa namanya, ujaran hoax, ya kan? Tapi ternyata mereka membuat hoax luar biasa. Hari ini kan mau apa? Benar yang mana antara klaimnya polisi dan klaimnya
Saya kemarin membaca editorialnya Habib Mojo itu ya. Kan presiden kita jangan sampai kalah kan itu ya. Hukum jangan sampai kalah dengan kan gitu ya. Jadi kayaknya benar membela Pak polisinya kan memang menjalankan perintahnya di balik itu. Nah, ini di Japos, negara jangan dikalahkan dengan dusta. Negara jangan sampai dikalahkan oleh dusta. Karena sekarang tampak sekali kedustaannya kan, mencela-mencel itu ya. Enggak konsisten alasannya, keletok oleh rekayasa. Sampai saya tadi malam tuh bangun kok merenung tentang hadis Rasul ya. Alaikum bisyidqi, hendaklah kalian selalu kata benar dan jujur. Fa inna sidqa yajru ilal birri, karena jujur ya, berkata jujur itu akan mengajak kita kepada kebaikan. Wal birru yad'u ilal jannah, kebaikan akan mengajak kita menuju surga. Sebaliknya wa iyyakum wal kadzib, jauhilah oleh kalian dusta itu. Kedustaan tinggalkan. Kalau tadi kata Allah yajru ilal birri, ini kebaikannya. Kebohongan menyeret kita kepada dustaan. Indal ismi yad'u ilan nar, sementara dosanya menyeret kita ke neraka. Saya terpikir ternyata masuk kedustaan mencakup segala hal itu. Bukan kedustaan dalam iman apa namanya? Apa? Munafik. Mengaku beriman, bohong, enggak iman ya. Padahal itu kan lebih jadi orang kafir malahan itu. Kedustaan dalam kesaksian itu syahadatuz zur namanya dalam hadis Rasul. Bersaksi palsu. Di sini banyak juga kan. Ya, dulu siapa Kedi yang di waktu ketua KPA yang lama siapa pertama tuh? Yang orang Palembang. Lupa ya. Itu kan Kedinya itu kan dibuat di menghilang kemudian simpan tertentu, kemudian disuruh mengucapkan kalau dipanggil sebagai saksi, ucapannya didikte ikut. Jadi menjadi saksi. Ya Ansari Azhar apa Azhar ya. Nah, kita juga banyak kan itu kesaksian dibeli itu dalam pengadilan, Masya Allah. Kemudian kedustaan dalam takaran timbangan ukuran dalam mutafif masuk takaran timbangan itu kan berarti dusta. Telamina menurut saya itu saya tidak langsung mengakui dan melelehan dusta. Kenapa? Ini kasih SP pas kan berarti yang pas yang lainnya nggak pas kan, tapi ya nggak ditutup kan. Ya, tadi kesaksian palsu, nanti sumpah palsu apa itu? Hadis Rasul al-yaminul ghumus, sumpah palsu. Kalau sumpah itu menggunakan nama Allah tetapi Allah dipalsukan. Sumpah palsu.
Ya tadi kesaksian juga palsu, itu bersumpah juga double itu. Ya. Sumpah palsu itu sebelum saksi itu disumpah dulu, kemudian menyaksikan secara palsu. Nah, semuanya termasuk as-sab'ul mubiqat. Apa sab'ul mubiqat itu? Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan banyak ya. Hasabun itu tidak hanya kata 7, antara 6 dan 8 itu, tapi saya ini gunakan untuk menunjukkan banyak. Saya sab'ul samawat itu lebih pas mungkin yang banyak langit, bukan hanya 7 saja. Ya. Karena planet-planet yang di atas semuanya langit itu. Ya. Nah ini katalah nggak usah yang banyak, yang 7 aja, 7 dosa besar yang akan membinasakan, artinya akan masuk orang ke neraka. Yang tadi saksi palsu, sumpah palsu, ya, dosa dalam segala hal tadi. Nah, mereka kan sudah buat apa namanya itu gelar perkara malam-malam juga. Ya. Itu kalau rekayasa gimana kira-kira itu ya? Rekayasa dalam hadis juga ada, hadis palsu itu. Dalam tafsir juga ada. Dan tafsir palsu itu. Jadi ternyata kedustaan berlaku mana timbangannya, ada keimanan. Nanti akan ukuran ada sendiri, ada sumpah juga ada ya. Terus semuanya membinasakannya. Dan saya heran kenapa sih kok membuktikan kebohongan orang kok susah sekali ya. Bahkan ada cara yang gampang Mbak, ada Pak. Gimana? Kalau dulu di masjid di mana, masjid sini ingat saya. Ya. Saya waktu itu ya tukangnya tuh tinggal di sini, ternyata kotak itu diambil, kotak infak itu. Saya jejerkan ke sini waktu itu. Sekarang kan sudah sumpah masih bohong semua. Udah sekarang jejer sini menghadap kiblat. Kiblat sekarang bersumpah dan bismillahirrahmanirrahim, bersumpah. Tangannya tapi gini. Ternyata beda itu yang bohong dengan yang enggak. Yang bohong kira-kira gimana? Tangannya mesti ada gini. Sehingga saat itu sudah apa dianggap Pak Rumi ilmu apa? Ada saya itu aja. Kan kalau bohong kan itu kan mesti enggak. Tangannya juga beda. Saya pegang, kamu nggak bohong, langsung aku. Hari ini kalau seandainya itu nggak usah biaya banyak, Mbak ya. Biarkan ke satu orang siapa itu, Uya. Ada yang tahu Uya Kaya? Nggak pernah tahu ya, sekarang lagi dihentikan. Yang mengaku bohong itu, membohong siapa itu kan? Bisa dibuat jogetan, bisa dibuat macam-macam itu. Hipnotis, dari bagian hipnotis itu ya. Tapi sampai sekarang belum digunakan dalam pembuktian di dalam pengadilan itu. Ya. Seandainya Pak Polisi itu bohong di depan umum terus gitu gimana kira-kira? Ditanya itu terus kemudian nggak karu-karuan ya. Jadi mestinya dengan kuya aja selesai itu. Komnas HAM misalnya, saya undang aja kuya itu. Dipanggil semua, yang FPI dipanggil, polisi panggil, mana yang bohong? Kok Iren tadi malam tuh bangun sholat kok terpikir yang namanya kebohongan
kebohongan dari hadis tadi kemudian terjadi di segala kehidupan kita tadi. Kebohongan iman ya ada, kebohongan timbangan ya ada, kebohongan tafsir ya ada, kebohongan hadis ya ada. Masya Allah ternyata. Dan menurut semuanya akan meninggi ke neraka. As-sab'ul mubiqat, dosa yang membinasakan, maknanya yang menjerumuskan ke dalam api neraka. Ya. Mungkin ngotot saya. Dan saya kalau nanti benar bohong, itu kan termasuk yang pangdamnya kan katut itu. Iya kan, Pak? Karena pangdam hadir akan membenarkan apa yang dikatakan. Nah, sekarang ingin ya, kata ingin apa akhir daripada sinetron apa ini? Sinetron atau sandiwaranya akhirnya kayak apa nanti? Saya akan melihat. Akhirnya terbongkar bohong betul gimana kira-kira itu ya. Ya. Dan itu naik sebenarnya naik the big boss. Ini Pak Min saya tadi cerita ini ya. Sekarang ini kan berlomba mencari yang benar itu yang klaimnya polisi apa klaimnya FPI ya. Terus saya kok terpikir gampang juga. Nggak usah repot-repot. Hadirkan uya-kuya aja sudah. Uya-kuya, kalau bohong dibikin jogetan, dibikin macam-macam itu. Yang hipnotis itu ya. Tapi sayang sampai sekarang itu belum pernah digunakan untuk pembuktian apa namanya dalam persidangan. Kalau terbukti betul kan itu ya, kalau sudah bohong itu benar-benar bisa dibikin manut pada itu. Ya nanti kan kalau bohong nanti akan dan sebagainya. Kayaknya benar. Kalau yang nari-nari itu Kapolda itu gimana kira-kira? Terus Pangdam yang menyaksikan, yang dudung itu jadi saksi bohong juga. Dalam Islam tadi saya katakan saksi bohong itu adalah syahadatuz zur, itu dosa besar, dan sumpah palsu, yaminul ghamus itu juga dosa besar, celakakan, menjerumus neraka. Berangkat dari hadis tadi, jauhilah dusta, karena dusta itu berikan pangkal dari segala dosa besar yang akan menjerumuskan ke neraka. Ya. Munafik ya dusta, mengaku iman padahal bohong ya, kan hoax juga. Ya. Takaran timbangan juga bohong juga. Ya. Mesti 1 kilo kurang dari 1 kilo. Ya. Apalagi selain itu, munafik bohong tadi, dusta juga. Jadi perbuatan kita, takaran kita, timbangan kita, dan ini semua kita lakukan. Ya. Kontraktor juga antara bestek dan ini seringkali tidak pas kan kita. Misalnya semennya sekian dikurangi semennya, itu juga takaran, maksud takaran timbangan juga ya. Seleksi pegawai, seleksi polisi, tentara mungkin juga menggunakan itu ya. Mesti enggak dikuatrol, mesti lulus tidak diluluskan, ya dosa juga. Masya Allah ya. Orang berbuat maksiat itu banyak yang tobat. Apa? Banyak yang tobat. Maksiat itu banyak yang tobat. Tapi orang berbuat bohong itu makin lama itu menjadi lagi. Iya itulah. Kebohongan itu sudah disampaikan di publik. Ini saya belum pernah ya melihat tokoh atau siapa yang berbohong di depan publik terus tobat itu belum pernah tahu. Ya.
Nah, konon yang The Big Boss ini sampai bapaknya itu siapa yang nggak jelas katanya. Ya kan? Misalnya bapaknya siapa katanya tanpa identitas BIN-nya. Tapi dulu kok ya bisa lolos jadi wali kota, setelah wali kota gubernur jadi presiden. Apa? Pak Harto itu silsilahnya kan ya. Nggak jelas juga. Jelas Pak Harto jelas. Jelas. Jadi memang gini, filternya yang itu Dan dulu itu dimulai dari berapa puluh tahun sebelumnya. Jadi ini memang disandera jadi hubungan tujuannya nanti kalau misalnya dia sampai nanti jadi memang yang namanya abuse sport itu memang berlaku di mana-mana sekarang. Nah, kekuasaan apapun dilakukan karena kuasa. Waktu itu ada apa namanya tentang biografinya The Big Boss itu mestinya kan kalau itu kan mestinya ya didiskusikan, diseminarkan, langsung tangkap kan. Jadi sekarang modelnya kan sedikit pun kadang ini kata yang itu saya mendengar langsung pernyataannya di itu apa namanya juru bicaranya itu yang sekarang sudah jenderal bintang 2. Berarti yang lalu masih kolonel kombes pol waktu itu. Tapi sudah bintang 2, sudah RJ. Yono itu sebenarnya itu. Argo Yono ya kan non muslim juga itu. Sudah bintang 2 loh sekarang Pak. Jenderal sudah mencolot aja. Yang selamat itu 4 orang ditarget dikejar. Loh apa salah? Sehingga sekarang saya kira ada usaha untuk itu LPS mungkin yang harus menjaga, mengamankan itu karena saksi hidup itu. Kesalahan polisi yang besar itu membolehkan jenazah itu diambil. Itu sudah. Jenazah yang 4 orang diambil itu kan sampai bertengkar itu kan, jadi kan di luar kontrol polisi. Akhirnya kan bisa diotopsi. Oh, iya. Itu yang apa otopsi kan harus izin keluarga itu tanpa izin keluarga sudah tahu. Kemudian waktu membuntuti itu, nguntit itu, dasarnya apa? Dasar hukumnya nggak ada juga, nggak boleh mestinya. Udah tersangka itu mungkin dibolehkan, tapi belum jadi tersangka juga. Apalagi tersangkanya juga rekayasa juga ya. Luar biasa negara ini ya. Hari ini hubungan ke arah Saudi. Pak siapa? Mahfud. MD. Heeh. Ke arah Saudi. Kapan? Loh, ngapain di sana? Mungkin barang minta maaf barangkali ya. Kan yang disampaikan ke pemerintah Saudi kan ternyata bohong. Kemudian dubesnya Saudi kan membuka itu, membuka tabir itu, membuat pernyataan ternyata. Jadi yang diberikan orang Saudi itu ya ini HRS itu dimanggang ke apa macam-macam lah pokoknya. Nah ternyata nggak benar semua itu, sehingga Saudi tertipu dengan laporan dari kita itu. Mungkin apa itu jaluk maaf itu barangkali kalau sekarang lah ya. Jadi informasi tentang HRS ke Saudi saat itu supaya mau diusir dari sana itu dibuat yang macam-macam itu. Dan mestinya itu kalau istilah sang hoax itu juga dikejar oleh polisi mestinya, tapi malah dilakukan
HAM internasional turun ya rame. Apa? Kalau HAM internasional turun ya rame. Ya, ya kita lihat HAM kita ya. Saya khawatir HAM-nya ini juga ditekan HAM kita nasional itu. Ya. Karena sekarang kan pernyataan dia kita punya lembaga HAM dan sebagai percaya mereka. Jangan-jangan sama dengan yang lalu waktu Pilpres apa itu MK ya. MK-nya saya tidak takut kecuali hanya Allah kan waktu itu siapa namanya, iya kan? Oh jadi kalian memberikan harapan. Ternyata jeket aja semua nggak bener, semuanya tidak apa istilahnya tidak. Ya. Jadi luar biasa ya. Dan itu kami ke Komnas HAM itu akan menuntut supaya SKKPH yang dikeluarkan Komnas HAM untuk keluarga PKI itu supaya dicabut atau diberikan. Itu mulai dulu sampai sekarang bukan janji juga. Jadi kalau ulama itu dari mana maksudnya? Yang ada mekanisme orangnya Ya. Ya mudah-mudahan ini jujur lah, kalau ini jujur apa HAM ini ya sudah cukup ya kalau jujur lah ya. Hanya saya khawatir karena dia menyatakan kami ngomong amanat karena perintah presiden kalau misalnya begitu itu ya, perintah presiden ya. Saya khawatir wah gara-gara itu ditekan harus begini itu. Baiklah kembali kepada ini ya. Ini tadi ya tentang Hud, tentang Samud, kaum Samud ya. Mana tadi? Baru sudah ya. Baru sudah. Berikutnya nih. Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Ya. Ay alladzina adatum al-fathul ard, yaitu orang yang biasanya atau yang kebiasaannya hanyalah berbuat kerusakan di muka bumi, lal islah, bukan justru melakukan islah ya. Bukan melakukan perbaikan maupun kebaikan, tapi malah merusak. Qala Tabari berbuat wa humur rahtu tis'ah alladzina wasahumullahu biqaulihi, dan mereka itu ya, orang-orang berbuat kerusakan tadi ya, adalah 9 orang yang telah disebut al-sifat-sifatnya biqaulihi dengan firman-Nya wa kana tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Ya ini ayat lain di sini ada Pak ya, yang maknanya ya, dan di negeri kota itu ada 9 rohtun ya. Surat apa ini ya? Harus dicari dulu Pak ya, saya perhatikan ya. Rohtun ya. Tidak disebutkan di sini. 1 enggak ada ya. Ini yang sekarang juga digunakan, ternyata di Al-Quran juga ada 9 naga. 9 kaum perusak itu ada istilah 9 naga. Ini tis'atu rohtin ini gitu. Kebetulan kita juga ada 9 naga kan itu. Nah. Tis'atu rohtin ya, itu 27 surat An-Naml 48, surat An-Naml. Surat An-Naml ayatnya
Ya. Jadi setelah Syu'ara ini langsung ayat 4-nya. Wa kana fil tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun, tadi sama persis dengan tadi. Pak. Surat 27 di atas ada nama, ada nomornya itu ya. 48 ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi. Ada 9 apa Pak? 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi. Ya, sudah. Ya, baiklah. Jadi dikaitkan juga yang sekarang itu. Al-Quran ada 9 naga juga dalam Al-Quran. Kan kita bilang kan itu. Tambah ya. Ya. Jadi 9 naga ya. Ini menurut Tabari ya. Orang buat kerusakan itu adalah ada 9 ini ya. Nah sekarang 9 naga yang menguasai ekonomi kita, bahkan sekarang sudah memasuki dunia politik sekarang. Dan politik legislatif juga masuk, semuanya sekarang legislatif, yudikatif ya, dan eksekutif semua ya, gara-gara duit ya. Jadi ya, pengadilan ya mereka sekarang, kepolisian ya, jaksaan ya, DPR ya, eksekutif juga ya, semua ya. Eksekutif itu Pak ya. Ya, jadi menurut At-Tabari yang dimaksud para perusak ini adalah 9 naga ya, dalam Al-Quran ini ya. Ya, termasuk Fir'aun, Namrud dan sebagainya itu. Ya. Tapi kan itu tidak definitif juga, karena Al-Quran sengaja tidak membuat definitif. Jadi Fir'aun masing-masing zaman ada, Namrudnya ada sendiri, Qarunnya ada sendiri juga ya. Ya. Jadi hanya kerusakan ini, tidak baliknya, tidak membuat al-islah tadi ya. Berikutnya qalu inna anta minal musahharin, mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir ya. Jadi menuduh Nabi Soleh tadi sebagai orang yang terkena sihir ya. Aimin masyhurin, jadi maksudnya orang-orang yang kena sihir, suhirat, yang disihir ala hulbin ala aklika ya. Sehingga kalau disihir kan akalnya dikalahkan dengan sihirnya, ini menjadi enggak berfungsi. Ala hulbin ala aklika ya. Qala al-mufassirun ya, ulama tafsir mengatakan wal musahhar mubalaghah minal masyhur. Dan musahhar itu ya, bentuk mubalaghah, untuk menyangatkan, sangat. Jadi orangnya benar-benar sudah terkena sihir sehingga enggak sadar gitu ya. Menuduh nabinya seperti itu. Rasulullah juga pernah dituduh kan. Dianggap tukang
kena sihir dan lain sebagainya. Ma anta illa basyarum mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami. Maka datangkanlah suatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang layak. Ya, di sini lasta ya sholih illa rajulan mislahna. Engkau itu soleh dan hanyalah manusia seperti kami. Ya. Fa kaifa taz'umu annaka Rasulullah? Maka bagaimana mungkin kamu kok mengaku secara dusta bahwa kamu utusan Allah. Jadi mereka menganggap Nabi Soleh podo mbak wae dewi begitu. Kok ngaku Nabi Rasulullah sudah dianukan dunia. Mali hadzal rasul yaqulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Apa seorang rasul kok makan makanan seperti kita juga berjalan-jalan di pasar ya. Jadi menurut mereka, logika mereka, kalau rasul itu enggak butuh makanan, enggak perlu ke pasar. Jawabnya Rasul pasti inama ana basyarum, saya manusia biasa seperti kamu. Jawabnya seperti itu ya. Berikutnya nantang. Fa'ti bi ayati in kunta minas shadiqin ay fa'tina bi mu'jizatin. Maka datangkanlah kepada kami mukjizat tadullu ala sidqika, yang membuktikan akan kebenaranmu atau kebenaran pengakuanmu sebagai nabi, sebagai rasul tadi. Ya. Jadi mereka itu. Ya. Al-Quran kan sudah mukjizat. Gimana Pak? Ya, mereka menganggap Quran itu karangan Muhammad atau ciptaan dari kitab terdahulu. Maka mereka maunya mukjizat yang nyata, yang indrawi, seperti tongkat yang bisa membelah laut ya. Kemudian apalagi mukjizat yang nyata, tidak terbakar oleh api dan sebagainya. Dan mereka mintaknya seperti itu. Maka ditunjukkan oleh Nabi Soleh, yaitu apa? Qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbun shirbu yaumin ma'lum. Soleh menjawab, ini seekor unta betina. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air. Ya. Di hari yang tertentu. Ya. Tafsirnya qala hadhi naqah, ini adalah unta, hadhi mu'jizatun, ini adalah mukjizatku ilaikum, kepada kamu sekalian. Yang diminta tadi sudah langsung dijawab sebenarnya. Mukjizat yang mereka minta itu sudah ada, yaitu apa? Untaku ini, hadhi mu'jizati ilaikum, mukjizat untuk kepada kalian. Wahyan naqah allati takhruju minas sokhr. Mukjizatnya apa di sini? Kalau unta saja sudah biasa mereka lihat kan gitu. Tapi di sini untanya ini keluar dari batu. Banyak Nabi Soleh kan seperti itu kan. Jadi muncul dari bebatuan. Apa ada unta lain muncul dari batu? Ada. Minal sokhril asam. Asam itu adalah sumun bukmun apa? Sumun itu jamak dari asam, bukmun jamak dari abekam. Apa asam itu? Tuna rungu kalau sekarang ya. Budek lah asalnya. Tuli ya, asam. Kalau abekam
bisu itu jamak itu summun bukmun umyun tiga-tiganya. Summun itu telinganya, bukmun lisannya, umyun matanya. Itu semua bentuk jamak dari a'ma, abkam dan asom. Ya. Kalau sumun itu kalau artinya sekarang Berapa? sumun itu kan artinya tuli. Tapi kalau kata Arab itu pakai gerak itu apa? Dungu. Apa? Dungu. Iya. Ya dungu tuh tapi hanya sufaha itu. Dungu setara sama dengan tolol kan dungu itu ya. Dungu tolol ya. Sufaha ya. Asal sufaha asal hiffah fil aql. Jadi akalnya itu enggak normal, setengah lah kira-kira orang setengah biasanya orang kita itu ya. Asal maknanya ya. Allati minasyakhil asam bi qudratillah, karena kekuasaan Allah itu. Jadi gampangnya kan batu kok bisa melahirkan unta, kan nggak mungkin itu mestinya ya. Qala al-mufassirun, pada pakar tafsir berpendapat ya. Apa pendapatnya? Ruwiya anam iktarahu alaihi naqatun usra. Ya diriwayatkan ada suatu riwayat ini kalau ruwiya itu biasanya untuk mengisahkan hadis ini kesahihannya dipertanyakan. Bisa sahih, bisa tidak sahih ruwiya. Yang pasti sahih tabata. Kalau Rasulullah itu berarti benar pasti. Ini ruwiya. Ruwiya anu iktarahu alaina qatun usra hamil ya. Jadi mereka mengusulkan ya, meminta kepada Nabi Saleh itu agar bisa mendatangkan unta betina yang sudah hamil tadi, usra itu yang sudah mengandung. Ya. Takhruju min as-sakhr al-asam. Punya. Takhruju min sakhratin muayyanah. Jadi minta bisa mendatangkan unta ya, yang sudah melahirkan, tapi itu yang muncul dari batu sakhrah muayyah, batu tertentu, watalidu amamahum, kemudian batu tadi melahirkan unta tadi. Mintanya begitu. Faqa'ada Shalih alaihi salam yatafakkar. Maka Nabi Shalih pun berduduk ya, yatafakkar, berpikir atau merenung. Waja'ahu Jibril faqal, maka datanglah Jibril mendatangi Nabi Shalih itu, dan Jibril pun berkata faqala lahu imana faqala sholli raka'atain, salatlah 2 rakaat wahai Saleh. Jadi perintah untuk salat 2 rakaat, sholli raka'ataini ya. Wasal rabbaka an-naqah, kemudian mohonlah atau mintalah kepada Tuhanmu sesuai permintaannya tadi. Ini misal sama dengan Mbak Is'al asalnya. Misal, dan mintalah kepada Allah itu seperti yang diminta itu. Fafa'al, maka Nabi Saleh pun melakukan itu tadi sesuai dengan tunjuknya malaikat Jibril tadi ya. Kemudian
Fa kharajatin naqah, maka muncullah atau keluarlah unta betina, ya, unta betina tadi, wa waladat amamahum, dan benar lahir di hadapan mereka, wa barakat baina aidihim. Apa barakat itu? Apa? Enggak, ini unta itu barokat, Pak. Antonya melakukan barokat maksudnya duduk. Duduknya binatang apa namanya istilah bahasa Indonesia itu? Dekok. Kalau tempat saya itu jerum kalau itu, Pak. Sapi jerum apa itu? Atau tempat lain apa namanya itu? Jadi unta itu benar lahir di batu, kemudian barokat itu dari barokah pendek, barokah fi'il, barokah. Wa barokat baina aidihim, kemudian unta itu duduk di hadapan mereka, di depan mereka. Wa qala lahum hadhihi naqatun ya qaum. Maka Nabi Sa'id berkata, "Ini kamu unta yang kau minta keluar dari batu," lengkapnya seperti itu. Laha syirbun, tadi sudah ya. Walakum syirbun yaumun ma'lum, ay tasrabu ma'akum yauman wa yawan tasrabuna antumul ma'. Jadi ini masing-masing punya giliran untuk minum. Satu hari kamu sekalian yang minum pada umatnya tadi. Jadi aitasrabu ma'akum yauman, kalian minum air itu satu hari. Kemudian hari berikutnya wa yauman tasrabun antumul, ini terbalik ya. Tasrabu teh untanya, unta dari satu hari minum, kemudian hari berikutnya kalian yang minum. Qala Qatadah, idza kana yaumu syirbiya syaribat ma'um kullahu. Jadi kalau pada hari ya, pada hari di mana unta itu minum, ternyata unta itu meminum semua airnya itu habis. Ya. Wa syarbul yawmi la tasrabu fihi. Kemudian giliran mereka minum di hari yang unta tidak minum. Wa tilka ayatun ukhra. Ya. Jadi sudah dibikin Allah pada Allah kita begitu ya. Wala tamassuha bisu, ayatnya wala tamassuha bisu'in fayakhudzakum azabu yaumin azim. Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab yang besar. Ya, masa yamu kan menyentuh, hanya menyentuh tok, bukan memegang dan lain sebagainya. Jadi disentuh aja jangan, pesannya Nabi Soleh itu. Apalagi menyentuh dengan niat yang tidak baik, bisu. Kalau itu kalau pasti akan diazab oleh Allah seperti itu ya. Di sini ailatuham bi'ayyi dzararin. Ya, jangan kau timpakan berunta itu apapun yang bisa mencelakakan. Latan bi'ayyi dzarar. Jadi intinya jangan sekali kau menimpakan dzarar. Dzarar itu sesuatu yang merusak, merugikan kepada unta itu ya.
bil akr au bil dzarb, baik dengan menyembelihnya atau kamu memukulnya, jangan ya. Fa ya'khudzakum adzaba yaumin 'adzim. Kalau kau lakukan, pasti Allah akan menimpakan azab. Fa yusibakum adzabun min Allah. Azab akan menimpa kamu datang hail yang menggambarkan azab yang dahsyat. La yakatu yusuf, yang tidak bisa digambarkan atau diceritakan azabnya kayak apa. La yakatu yusuf, nyaris tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Qala Ibnu Katsir tafsir itu berkata, hadzarahum nikmatallah in asabuha bisu. Nabi Sallallahu sudah mengingatkan mereka, hadzarahum, mengingatkan agar berhati-hati. Nikmatullah, nikmah itu di sini Pak ya. Dalam bahasa ada nikmatun pakai qaf, ada yang pakai ain, itu berlawanan itu. Jadi kalau nikmat itu yang menyenangkan kita, bagian kalau nikmah itu yang mencelakakan kita. Sebenarnya yang kita ambil itu transliterasi nikmahnya bukan nikmah. Kita tulisannya kan pakai k kan. Mestinya ya kalau yang benar Arabnya enggak boleh pakai apa yang di atas itu. Jadi, mestinya kita nikmah. Karena nikmah artinya lawannya. Jadi kalau minta nikmah pakai kaf, kita minta bencana. Enggak pas sebenarnya. Itulah seringkali kita tuh mengadopsi bahasa Arab, bahasa antem kromo ya. Apa HNW ya? Ada, jadi karena kan ada yang anti Arab kan itu, ada Arab ya. Utamanya Anies Baswedan orang Arab ya. Anies satunya ya. Siapa satunya yang KPK yang disiram Novel Baswedan, itu Arab juga kan ya. Yang anti Arab ya. Sehingga nanti bahasa-bahasa yang tidak bahasa jadi dibuang, dicarikan bahasa Indonesianya. Dan ini kalau berkomentar itu kita kan kesusahan mencari bahasa asli kita. Sudahlah DPR saja itu gantinya apa? Itu semuanya dari Arab, Dewan Arab, perwakilan Arab, apa rakyat semua. Saya nggak tahu Pak Muhajir almarhum dulu kalau punya penelitian tentang ini. Jadi bahasa Arab yang masuk dalam bahasa Indonesia jumlahnya berapa? Bahan bahasa Inggris juga banyak loh. Ya misalnya unta itu tadi. Unta itu bahasa Inggrisnya apa? Camel. Bahasa Arabnya jamal. Kalau kurma apa kurma itu? Apa? Dit ya bahasanya. Ditis jamannya ditis ya. Tapi bahasa Arab bukan dari itu ya. Karena banyak macamnya banyak mah. Itu yang sudah matang itu namanya tamar, yang setengah matang namanya rutop gitu. Yang masih mentah itu namanya balah jadi sendiri ya. Ada nama sendiri. Seperti juga itu anaknya sapi lain dengan anaknya. Anak sapi namanya Aizal ya. Anaknya macan Fahad, rasa Fahad itu. Dan banyak nama Arab yang diambil dari nama binatang. Fahad itu adalah anak-anaknya harimau. Fahad. Kalau bahasa Inggrisnya orang hutan itu ya orang hutan. Apa? Orang hutan, saya lihat di kamus bahasa Inggris itu orang hutan. Orang hutan.
Orang hutan gitu ya. Di Inggris kan macamnya ya. Orang hutan. Ya. Ya, diambil dari kita memang apa namanya mengadopsi bahasa. Kita banyak juga mengadopsi kan. Rumahmu udah di-upgrade ya. Upgrade ya cara Inggris. Oh ininya sudah di-upgrade anunya nih. Aplikasinya. Upgrade juga bahasa Inggris. Nah, ya. Dan bahasa itu seperti bahasa Jawa aja ya. Bahasa Jawa itu kan daun dengan pohonnya itu ada nama sendiri-sendiri itu. Ya. Belinjo itu buahnya yang belinjo. Daunnya apa namanya? Kalau bahasa Jawa pohonnya lain lagi nanti. Ya. Dari itu anaknya namanya apa? Beleduk. Ya. Anak gajah beleduk. Anak kuda belu. Anak sapi pedet, anak kebo gudil sendiri, anak kambing sempi. Itu bahasa Arab seperti itu. Coba yang bahasa Indonesia, apa? Anak kuda apa? Ya anak kuda itu. Ya. Punya bahasa itu. Anak sapi ya anak sapi. Tidak ada nama khusus. Jadi miskin kali apa namanya bahasa Indonesia itu, ya. Miskin apa namanya kosakatanya. Ya. Fama kasanaqah ya, jadi hadzar nikmatullah min asabab ya. Mereka mengingatkan bencana yang turun Allah ya. Kalau itu harus menimpa mereka, menimpakan bahwa keburukan atau kecelakaan. Fama kasatin naqah ya fama kasatin naqah baina azhurihim khinan min ad-dahr, maka sa itu apa maknanya? Ya tinggal boleh ya, ada di hadapan mereka juga ya, maka saya mengkhusus menetap juga asal maknanya ya. Jadi artinya unta yang tadi muncul dari batu itu ada di tengah-tengah mereka untuk beberapa hari. Famaka sinaqah baina azhuri hinan minad dahr ya. Hinan minad dahr. Hinan itu bagian daripada dahr-dahr itu waktu atau masa. Suatu masa gitu, ya. Jadi apa namanya? Unta tadi dalam suatu saat itu ya. Kemudian taridul ma wa ta'kulul waraq wal mar'a. Itu apa namanya? Taridul ma ini maksudnya bukan tarudu, taridu. Mendangnya untuk minum ya. Wa ta'kulul waraq, memakan daun. Warok itu kalau konteks ini daun, tapi kertas juga warok juga. Tapi lihat konteksnya dia. Mana tadi? Watul warok wal mar'a. Mar'a itu tempat penggembalaan. Jadi maksudnya rumputnya, makan rumput juga. Wa yantafi'una bilabaniha. Sementara orang-orang bisa memanfaatkan laban, apa laban itu? Susunya. Yakhlibuna minha ma yakfihim. Yakhlibun karena susu halib juga, yahlibun. Kalau yahlibun memeras susunya itu. Yakhlibuna minha ma yakfihim, memeras susu itu yang cukup buat mereka. Syirban warayyan. Jadi karena air tadi bisa untuk minum, bisa rayun untuk pengairan untuk mengairi tanam itu rayun. Atau sikoyah juga boleh. Kok udah hilang terus ya nih barisnya nih. Falamma tala alimul amad, maka setelah lama
Masa tersebut panjang sekali masanya ini. Jadi setelah lama wa hadara asqahum, kemudian mereka yang paling menderita datang, tamala'u ala qatliha wa aqriha, maka mereka pun bersekongkol untuk membunuh dan menyembelihnya. Tamala'u ala qatliha wa aqriha, mereka sepakat untuk membunuhnya dan menyembelihnya. Fa'aqaru fa'asbahu nadimin, ay faqatala ramyan bisiham, kemudian mereka membunuh unta itu dengan anak panah. Asiham itu anak panah ya. Ramyan ditembak dengan anak panah. Romaha asqahum, tadi siapa mereka itu? Siapa dia itu? Namanya Qudar ibnu Salif, orang yang membunuh tadi dan memanahnya tadi. Bi amrihim ridhahum, atas perintah mereka dan keridhaan mereka. Fa asbahu nadimin, setelah itu mereka menyesal. Menyesal ala qatliha wa khawfil azab. Mereka menyesal apa tadi? Menyesal dalam membunuhnya tadi, menyesal akhirnya. Lam yakun nadam, jadi menyesal membunuhnya dan takut akan datangnya azab. Qala al-Fakhr Razi mengatakan, lam yakun nadamuhum nadamut taibin. Fakhr Razi mengatakan penyesalan mereka bukan penyesalan orang yang bertobat. Waktu menyesal kita kan untuk bertobat, ini tidak itu. Lakin nadmul khaifin al-ajil, penyesalan hanya karena takut dari azab yang segera datang, al-ajil. Fa akhadahumul azab, maka azab pun menimpa mereka. Al-azabul mau'ud, ini maksudnya adalah azab yang sudah dijanjikan. Wa kana sayhatan, dan azab itu hanyalah berupa sayhah. Sayhah bisa teriakan, bisa suara yang menggelegar ya. Sayhah. Tapi dengan itu saja khomadat laha addanuhum. Khomadat asalnya kalau api padam, tapi ini fisik mereka yang asalnya kuat ternyata homadat. Apa itu bahasa Indonesianya ya? Jadi asalnya kuat ternyata langsung loyo, nggak berdaya. Homadat sih. Hilang mana ya? Abdanum wan syaqqat laha qulubuhum wa syaqqat laha qulubuhum. Syaqqat itu asalkannya terbelah, tapi kalau hati terbelah ya. Wa zulzilatil ardh tazilzalan syadida, kemudian bumi diguncangkan seguncang-guncangnya. Wa subbat ilm hijar minas sama, kemudian digerujuk. Asalnya sobba ya untuk air biasanya, tapi ini azab. Diturunkan dengan dari langit itu azab. Ya. Ini wa subbat ilm hijar minas sama famatu an akhirihim, maka mereka mati semuanya, tidak ada yang tersisa. An akhirihim maksudnya enggak ada tersisa. Tapi nggak bisa ini ya. Maka binasa mereka sampai akhirnya kan, kalau terjemah ya. Fama tuan hidayah in fi dzalika inna fi dzalika ayatan
wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sungguh di dalam demikian itu. Mereka berjumpa sesungguhnya pada yang demikian itu sama. kebanyakan mereka tidak beriman. Ya. Fuaman sudah tadi ya. Aila idzatan wa ibrah, sungguh dalam itu terdapat aidah. Aidah itu pelajaran atau nasihat, wa ibrah itu pelajaran liman aqala wa tadabbar, bagi orang yang berakal atau memfungsikan akalnya untuk berpikir, ya. Wa tadabbar, dan merenungkannya. Tadabbur itu sebenarnya untuk ayat ya. Ini di istilah kita terbalik suka. Tadabbur alam itu keliru mestinya. Tadabbur itu ayat Al-Quran, tapi tafakkur itu ayat untuk innal ayatin liqaumin yatafakkarun, kan inna fi khalqis samawati wal ardi la nahari ayatul li ulil albab yatafakkarun fi khalqis samawati. Tafakkur untuk ciptaan Allah, tapi untuk Al-Quran itu tadabbur. Tadabbur asal maknanya sudah diambil dari kata dubur asal maknanya dubur sholat itu sesudah sholat. Nah, tadabbur itu merenungkan sampai akibat yang terjadi setelah itu. Kira di belakangnya itu tadabbur. Merenungkan kira apa akibatnya kalau saya melanggar ini atau melakukan ini. Itu tadabbur. Tidak hanya memaknai maknanya sampai kepada akibatnya. Wa ma kana aktsarul mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dua ayat, Pak. Wa kana aktsarul mu'minin sudah ya. Ini ayatnya tidak diambil dari sini ya. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan mayoritas mereka tidak mau beriman. Wa inna rabbal azizur rahim, dan Allah yang maha perkasa lagi maha menyayangi. Taqaddama fi ma sabaq, tafsirnya sudah lewat yang lalu. Tsumma syara'a ta'ala fi dzikri kisati Lut, pindah. Kemudian Allah akan melanjutkan dengan kisahnya Nabi Lut. Kata Nabi Lut ini ada ya. Ayat 160 ya. Kadzabat qaumun mursalin qaum akhum Lut ala tattaqun inni rasulun amin. Wattaqullahu wa ati'un, saya kira ya. Wa alimin ajri in wa ajri ala rabbil alamin, sampai 164, Pak. Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Aku tidak bertakwa. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah pada Allah dan taatlah padaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah padamu, maka rasakan itu upahku tidak lain halnya dari Tuhan semesta alam." Ya. Jadi di sini ya, apa sih kisahnya, dalam kisah Nabi Lut mengatakan kaumnya mengatakan mereka kadzabu rasulahum Luton, kaumnya mendustakan Lut ya, utusan Allah Lut. Idz qala lahum akhum ya ay alla takhawu iqaballah wa intiqamin fi ibadatin ghairi, dan enggak usah takut kalian kepada Allah dan jangan takut kalau menyembah selainnya.
Ini tafsirnya. Inni lakum amin fataqlu ati'un wa ma as'alakum alaihi min ajrin in aja ila ala rabbil alamin. Usul kalimat sama dengan kalimat wal alfat, ucapan qolaha min qabl sholih, sama dengan ucapan sebelumnya oleh Nabi Soleh, Nabi Hud, wa Nuh dan juga Nabi Nuh. Mimma yu'akid menegaskan anna da'watar rusuli wahidah, bahwa dakwahnya semua satu, yaitu ya. Wa ghayatu hawadah, tujuannya ghayah, tujuan akhir. Ghayat hawadah, tujuan akhirnya satu juga sama. Wa ana mansa wal wah sama, dan awal mulanya dari ajaran Nabi Muhammad adalah wahyu. Ketika pertama kali turun wahyu kepadanya, itu awal mulanya ya. Wahyu dari as-samawi yang dari langit. Summa qalahum atatuna dzukran wal amal. Kemudian berikutnya ya, baru menunjukkan ini. Perbedaannya di umatnya Nabi Lut adalah homoseksual. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau ini sekarang, dulu Nabi Lut, umatnya Nabi Lut itu hanya homoseksual, habis binasakan. Nabi Shu'aib timbangan, masa takaran timbang, habis juga. Bapak habis juga. Nah, sekarang dilakukan semua oleh umat Muhammad itu. Ya kan? LGBT itu singkatan apa? LGBT itu kan lengkap semuanya itu. LGBT itu ya. Yang perempuan santri Profesor Musda Mulia. Ya. Kok cantik, Pak? Orang Makassar tuh. Suaminya orang Bima. Wah, luar biasa itu. Hah? Ya, orang Bima. Tapi gak bisa mengendalikan istrinya. Ya, kalau disebutkan ini hanya saja, hanya yang disebutkan hanya apa ya. Karena ketika malaikat datang, itu kan datangnya juga dalam bentuk pemuda. Oh, mereka senang mau datang itu. Ya. Ketika dilarang oleh Nabi siapa? Nabinya siapa? Ya Nabi Lut ya. Dilarang Nabi Lut ya. Ditawari, kamu nikahilah istri-istri dari umat kamu itu. Kamu sudah tahu kami nggak butuh itu. Itu seperti itu, Pak. Jawabnya seperti itu. Ya. Tapi nanti dibinasakan dengan apa ini? Nah, dengan hujan batu dan juga dengan suara menggelegar, semuanya gelimpangan mati, tewas di rumahnya sendiri-sendiri. Ini anehnya kan umat Muhammad semua jamak itu. Mencurangi timbangan, takaran juga ada, homoseksual bahkan lesbian juga ada ya. Dan lain sebagainya. Kok enggak diazab? Ini percobaan corona ini. Cobaan ya. Ya, untuk umat Muhammad memang tidak diazab di dunia. Untuk umat Muhammad kenapa? Wa ma'anil lil alamin itu. Rahmat dan wahid itu menghapuskan azab di dunia. Nah, tapi ditunda ke akhirat. Walakin yu'ajjim ila ajalin musamma, ditunda. Bahkan juga ditunda kadang-kadang juga karena bertobat dibatalkan juga. Ya, ya. Tapi kalau tidak bertobat, di sana dua dikumpulkan jamak tak bereng. Azab dunia yang akhirat, azab akhirat sendiri. Jadi satu di sana. Kok ditobati dengan sadar dan sabar ya. Karena sadar bahwa itu memang ujian Allah ya, untuk mengingatkan saja untuk Muhammad itu lokal sifatnya. Kok ternyata enggak bertobat ya, numpuk dua azab di sana. Kok ternyata tobat, bukan dua azab semuanya dihapus, enggak ada azab. Kalau sudah meninggal belum sempat tobat yang nobati yang masih hidup boleh. Ya. Ya
Tergantung tadi Pak, tergantung apa dia punya iman apa enggak. Kalau dia beriman, ya insya Allah bisa diberi anaknya dari syafaat Rasulullah mungkin ya, mungkin. Beriman tapi muslim. Beriman tapi muslim. So boleh. Ya, ya kalau muslim nggak ada apa-apanya nih, akan bisa diapakan ya. Orang muslim menghanguskan semuanya, semuanya ya. Jadi kalau musyrik tidak beriman menghanguskan semua kebaikan apapun ya, akan lenyap. Dan asalnya beriman mendapat jamun bijariyah. Kalau murtad habis semua. Ya, banyak juga yang tidak memahami itu. Ya, nikah ya sak karepe wis ya nanti kan ya, yang dipilih yang apa yang menguntungkan, oh duitnya akeh misalnya, oh jabatannya tinggi, nah, bahkan ada hati juga yang karena itu Allah akan menghinakan ya. Dan sebagainya ya. Tobat ya. Jokowi tobat segundul juga sekarang apa namanya, rambutnya pendek sekarang. Dan rumahnya diwakafkan Pak. Yang mudah-mudahan bener lah, yang mudah-mudahan tepat ya. Yang Jakarta jadikan wakafkan, yang di Bali nggak tahu apa-apa pakai apa. Sekarang Bali juga ada. Ya syukur kalau masih belum sakit sudah tobat. Kalau Fir'aun tobat apa enggak? Fir'aun. Yang diterima apa enggak? Enggak diterima ya. Ini saya bawa ini disertasi konsep ini, ternyata nggak datang. Kan hari ini, tapi nggak datang. Dalam tafsir ini Ibnu Arabi itu, ini ahli tasawuf kan. Menurut pandangan dia, imannya atau siapa Fir'aun itu. Baru ayat berikutnya jelaskan, kan baru sekarang tobat kan itu. Padahal kamu durhaka sebelumnya. Ya mereka memahami tobat. Buktinya apa? Dasarnya apa? Dasar ayatnya itu dia diselamatkan jasadnya. Ya, tepat juga itu ya. Wong diselamatkan dosa untuk pelajaran buat yang hidup setelahnya, kok ini loh, yang dulu ngaku Tuhan ternyata nggak bisa jadi apa-apa, gitu. Nggak bisa nolong, nggak siapa. Jadi tujuannya untuk itu, bukan menerima tobatnya kemudian diwujudkan dalam bentuk jahat nggak membusuk, katanya seperti itu ya. Ini dalam rencana disertasinya itu, itulah kadang-kadang yang tasawuf itu kadang sampai berlebihan semacam itu. Yang belum sholat nggak perlu sholat lagi kan ya, ada yang macam-macam seperti itu. Jadi aliran tasawuf itu kadang-kadang juga menyesatkan, tapi nggak terasa. Kita perlu hati-hati, dan di zaman Nabi nggak ada istilah tasawuf itu. Sekarang kan yang positif semua tuh. Oh tasawuf itu pokoknya membersihkan jiwa dan sebagainya ya. Kalau saya sampai seperti itu. Ya, baik, ini Bapak Ibu sekalian kita kaji hari ini ya sampai 7:30. Nopo. Nggak sudah nopo. Keringan saya. Apa? Dibilang penyihir. Kayak semua nabi itu kan oleh keluarnya dikatakan penyihir. Khidir. Nabi Khidir. Penyihir. Ya. Kenapa? Dari semua nabi itu kan keluarnya kan penyihir. Iya. Karena mukjizat yang mereka terima itu seakan-akan penyihir. Iya, di antaranya seperti itu. Tidak ada alasannya itu. Jadi kayak buatan sihir saja ya. Juga sihir itu kan juga kadang-kadang pakai ucapan-ucapan itu. Quran juga dianggap sihir.
Jadi dengan Quran itu untuk mensihir orang sehingga mereka melihat mendengar Quran kok masih masuk Islam kan ya. Itu akan sihir. Jadi mereka menyamakan antara Quran dan sihir. Kita kan jumpa jabi itu kan. Jumpa jabi itu sebenarnya apa kira-kira? Kalau yang bahasa Jawa kan ya ada yang bisa katut juga ya di Jopa Jabu itu ya, Jopa Jabu ya. Ya. Nah, ya itulah. Ada satu. Kita suruh bacakan apa misalnya, tapi nggak bisa dikarang itu. Kadang-kadang kita ini menurut saya berlebihannya. Kalau perintah Rasul misalnya baca belum tidur 3 kali dan itu memang ada dasarnya. Tapi ada yang Quran itu digunakan untuk anjing katanya, supaya nggak dianut. Baca ayat apa itu? Sumun anjingnya nggak ada itu apa Quran ada itu untuk menolak anjing yang tanya. Sumun bukun itu apa? Ya. Jadi kalau yang seperti itu dasarnya harus ada riwayat hadisnya gitu. Jangan dikarang dewi ya. Dan banyak yang menggunakan banyak yang seperti itu. Istilahnya ngamal nih. Orang-orang Jawa ini ngamal Quran dan seperti itu. Ya, ngamal nih katanya ya. Atau kadang saya dulu di Mesir itu saya itu nggak pernah belajar katanya. So, ada yang datang ke saya tuh, amalannya opo. Jadi dianggap cukup membaca apa amalan bacaan tok, kemudian nggak usah belajar harus lulus gitu. Padahal saya itu memang kalau malam nggak bisa melek terus sampai jam 9 malam sudah harus tidur saya itu. Tapi sebelumnya sudah saya kuasai. Tak hitung halamannya berapa, waktunya berapa, sampai itu saya perhitungan saya. Ya, alhamdulillah memang lulus terus itu. Tapi dianggap nggak belajar, dan ada yang datang tanya amalannya opo, biar keniru katanya. Ya amalannya semua dihafal di sisi, ya. Hanya nggak kelihatan ya. Baik, saya ingin ibu-ibu sekalian yang sudah nikmat dan manfaatnya. Allah alam bisawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka nar. Rabbana atina fid dunya hasanah hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salam alhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata nggak datang ya. Ya tak bawa lagi aja ya. Mungkin besok.